Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Menuju kekebalan komunal atau herd immunity, Dinas Kesehatan Kota Malang terus menggenjot program vaksinasi COVID-19. Tercatat 94,15% masyarakat Kota Malang telah menerima dosis 1 dan 71,80% untuk dosis kedua. Beberapa warga Kota Malang yang belum tervaksinasi dikarenakan terkendala faktor kesehatan. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif. Kalau vaksinasi di Kota Malang ini alhamdulillah dari hari ke hari yang kita lakukan mulai bulan Maret 2021 sampai kemarin kita sudah menyelesaikan dosis 1 secara total itu 94,15% secara total ya. Dosis 2-nya kita sudah berada di 71,80%. Ya, nah, dosis 3 ini khusus untuk tenaga kesehatan kita sudah mencapai 95,50%. Itu update terakhir dari vaksinasi yang ada di Kota Malang. Jadi untuk warga Kota Malang ini memang masih belum semuanya tervaksin. Ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat ini belum tervaksin. Yang pertama memang karena kendala di kesehatannya. Yang pertama bisa karena penyakit penyerta yang tidak memungkinkan untuk divaksin saat itu. Ya, sehingga kami berikan waktu untuk dapat dilakukan penormalan lagi kondisi tubuhnya, misalnya yang paling sering itu adalah tekanan darah tinggi, kemudian juga kencing manis. Ini kita arahkan dulu ke beberapa vaskes, misalnya puskesmas, untuk dilakukan terapi. Nah, nanti akan ada tahapan berikutnya bagi masyarakat warga Kota Malang yang tertunda karena kesehatannya itu. Kita berharap memang vaksinasi di Kota Malang ini di tahun 2021 ini kita sudah bisa menyelesaikan semuanya. Pemirsa, akselerasi Tina Daksa Berdikari Malang yang merupakan website pelatihan dan penghubung penyandang tunadaksa besutan mahasiswa FEBUB meraih medali perunggu dalam ajang PIMNAS 2021. Ketua tim, Dea Adelia, mengungkapkan timnya sudah berusaha maksimal dalam mempersiapkan sesi presentasi dan berusaha meyakinkan juri dengan konsep yang mereka usung. ATBM sendiri kemudian meraih medali perunggu dalam ajang tahunan ini. ATBM saat ini bersama mitra dari FOMI Fokus memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat diterima di dunia kerja dan menggandeng dunia usaha agar mau menerima penyandang disabilitas dalam perusahaannya. Jadi sebelumnya sedikit cerita tentang persiapan menuju PIMNAS ya Pak. Tentunya saya dan tim telah selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan mentor dan juga dosen pembimbing, dan kita selalu meminta saran dan masukan untuk bisa menghasilkan yang terbaik di PIMNAS 34 nanti. Dan tentunya juga dengan doa, alhamdulillah saya dan tim juga sudah mendapatkan medali perunggu yang bisa mewakili Universitas Brawijaya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti itu. Nah, untuk dari presentasi kemarin, saya dan teman-teman tim mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari juri terkait keberlanjutan dari program kami, Pak. Jadi program kami itu dimaksudkan di masa yang mendatang kami akan membantu mitra untuk bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder yang dapat membantu dan membuat
para penyandang tunadaksa khususnya di Kota Malang itu bisa tersalurkan kepada lapangan pekerjaan baik itu di instansi maupun di UMKM UMKM seperti itu Pak. Dan juga kami harapkan para penyandang tunadaksa tersebut bisa juga menjadi seorang wirausahawan yang sukses seperti itu Pak. Lupa. Nah, biar kelihatan cantiknya. Berjumpa bersama Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, pelatihan tingkat dasar bagi tenaga anestesi yang dilakukan oleh Pain Center RSUB bertujuan agar semakin banyak tenaga anestesi yang mampu melakukan intervensi nyeri pada pasien. Dr. Ristiawan Mujilaksono dari Pain Center RSUB merencanakan dalam setahun mengadakan 2 kali pelatihan secara intensif dengan kelas terbatas agar materi yang diberikan dapat terserap dengan baik dan ada interaksi yang lebih lama antara narasumber dan juga peserta. Dengan demikian diharapkan peserta betul-betul mampu untuk melakukan penanganan setelah pelatihan di tempat kerja masing-masing. Tujuannya agar semakin banyak dokter anestesi yang memiliki keterampilan tambahan berupa intervensi nyeri, karena pasien-pasien nyeri kalau menurut data banyak sekali dan tata kelolanya masih banyak yang belum optimal. Tetapi nyeri intervensi adalah bagian dari tata kelola nyeri secara holistik tadi, bukan hanya obat tapi juga intervensi. Mungkin acara seperti ini diadakan setahun berapa kali atau? Untuk basic kami rencanakan ada 2 kali. Kelasnya mungkin kita satu batch itu mungkin bisa 3 kelas. Jadi misalkan saat ini kita kerjakannya 3 kali, minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi untuk satu batch. Karena skill ini pertama kita batasi jumlahnya jangan terlalu banyak, karena peserta itu nanti pulang harus sudah betul-betul bisa melakukan tindakan itu secara baik. Pemirsa, cakupan vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu indikator dalam evaluasi perubahan dan penurunan level PPKM di Kota Malang. Saat ini Kota Malang sedang mengenjot target 60% vaksinasi bagi lansia agar level PPKM bisa turun ke level 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif menjelaskan bahwa vaksinasi lansia di Kota Malang masih berada di angka 52,70%. Jadi untuk penurunan level di beberapa regulasi yang baru itu dikaitkan dengan hasil vaksinasi. Ya, di Inmendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2021 itu sudah disebutkan perubahan penurunan level dari level 3 ke level 2, kemudian level 2 ke level 1 mengikuti mengikuti persyaratan yang sudah ada sebelumnya ditambah dengan itu. Kalau dari level 3 mau turun ke level 2, maka vaksinasi dosis 1 secara total itu minimal 50%. Ya. Nah, kemudian untuk dosis lansia itu minimal 40%. Itu sudah masuk di level yang kedua. Level kedua mau ke level 1 turun lagi, maka dosis 1 itu minimal 70% dosis umum total. Minimal 70%, sedangkan lansianya itu minimal 60%. Alhamdulillah, di indikator-indikator sebelumnya sudah tercapai. Tapi kemarin Kota Malang masih ada di level yang ketiga. Ya, karena pencapaian vaksinasinya masih belum mencapai seperti yang di Inmendagri. Berusaha untuk menuju pada level 1
dengan meningkatkan cakupan percepatan vaksinasi lansia sehingga bisa mencapai minimal 60%. Penurunan level PPKM yang ditandai dengan pelonggaran aktivitas sosial membuat mobilitas sosial di ruang publik meningkat. Menurut dosen Fakultas Kedokteran UB, Dr. Ayuda, kondisi ini tidak boleh membuat warga lengah karena COVID-19 masih mengintai. Dirinya menyebut saat ini keluarga harus menjadi role model penerapan kebiasaan baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di ruang publik. Menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan menjalani vaksinasi menjadi keharusan untuk saat ini dalam beraktivitas. Untuk itu, peran keluarga sebagai garda depan dalam penerapan prokes menjadi kunci bagi warga dalam beraktivitas selama masa pandemi. Masalah pengetahuan ini saya rasa sangat relevan dengan kondisi beberapa saat yang lalu. CDC ya, Center dari pusat penelitian tentang penyakit ya yang dari Amerika untuk kontrol penyakit di sana, CDC mengatakan bahwa Indonesia kalau dalam klasifikasinya ya untuk daerah yang menjadi tujuan travel termasuk yang dia itu levelnya level 1 dengan penularan yang rendah dengan beberapa indikator indikator epidemiologi gitu. Nah, ini mungkin sesuatu yang diapresiasi positif juga oleh masyarakat pada level global gitu ya, dan pasti Indonesia juga cukup senang ya mendapatkan akhirnya kita bisa di level yang setelah kita mengalami Juli Agustus yang luar biasa puncaknya gitu. Nah, karena levelnya kita sudah turun, dilihat dari perhitungan epidemiologisnya yaitu data trackingnya kasus baru ditemukannya berapa banyak ya, dan ternyata memang kasusnya kalau kita hitung cukup menurun ya, cukup banyak itu penurunannya. Meskipun begitu tetap ada kasus penambahan yang positif ya, meskipun tidak sebanyak kemarin yang sampai ribuan. Dan masih ada kasus yang kemudian prosesnya ada yang beberapa hari lalu saya dapat informasi teman saya punya saudara yang meninggal juga dengan COVID, padahal sepertinya sudah kasusnya turun gitu. Artinya kita memang boleh bernafas lega sedikit tapi tidak boleh lengah. Nah, itu kuncinya. Bagaimana gitu. Kita harus tahu bahwa beberapa saat lagi kita akan masuk tahun baru, dan yang namanya akhir tahun, tahun baru yang istilahnya Natal dan tahun baru ini jadi satu potensi kerumunan massa. Kita akan mendapatkan ancaman third wave gitu ya istilahnya. Dan kalau kita bandingkan bahkan dengan negara lain, beberapa negara di ASEAN itu masih lagi kondisinya naik-naiknya, seperti Singapura gitu ya. Ini juga kondisinya berarti ancaman yang dari tetangga gitu. Kita nggak bisa beranggapan bahwa kita aman aja gitu kan, sekarang aman-aman aja. Nah, dengan kita tahu bahwa ada potensi ancaman, ditambah ada lagi yang namanya mutasi-mutasi yang jadi variant of concern yang sedang diamati sama WHO nih seperti varian new ini juga satu potensi yang bisa jadi kita kalau lengah akan masuk lagi ke Indonesia seperti kasus awal-awal Delta kemarin. Hari ini, Selasa 2 November 2021, Kepolisian Republik Indonesia melakukan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak COVID-19 tahun 2021. Acara yang mengambil tema Peduli Anak Indonesia Tangguh dilaksanakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah peserta 2.333 anak di seluruh Indonesia. Acara ini bekerja sama dengan TNI, Menteri Sosial, Menteri PPPA, dan juga stakeholder lainnya. Di Jawa
Jawa Timur sendiri, acara dilaksanakan di Gedung Samantakrida Universitas Brawijaya. Polda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta mengatakan, tujuan dari acara ini adalah dari unsur pemerintahan, TNI atau Polri, lembaga pendidikan, serta seluruh masyarakat sudah sepatutnya aware dan memperhatikan anak-anak yang terdampak COVID-19 yang mana orang tuanya meninggal, sehingga bisa saling memunculkan sikap saling berbagi. Kami jajaran Polda Jawa Timur bersama para Kapolres di wilayah Malang, Bapak Damrek, kemudian Bapak Wali Kota, dengan dukungan Bapak Rektor Universitas Brawijaya dan segenap unsurnya yang ada di sini di ruangan ini. Kemudian ada juga dari UIN, ada 23, serta seluruh panitia yang sudah bekerja untuk menunjukkan dukungan psikososial bagi anak-anak yang terdampak COVID-19. Acara ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia yang dihadiri langsung oleh Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri beserta Ibu Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Anak. Tujuan daripada acara ini adalah kami baik dari unsur pemerintahan, dari Polri maupun dari lembaga pendidikan serta seluruh masyarakat, kita diharapkan open dan memperhatikan anak-anak yang terdampak COVID-19 di mana orang tuanya antara lain bapak atau ibu atau keduanya yang meninggal itu bisa. Pemirsa, keberadaan bahasa isyarat dalam pembelajaran tunarungu merupakan hal yang tidak terpisah. Dalam launching Tuli Terate, salah satu peraga Adi Kusuma Baroto menjelaskan bahwa bahasa isyarat memiliki kompleksitas dan ekspresi yang sama dengan bahasa lainnya. Berikut penjelasan Adi dalam sesi webinar peluncuran Tuli Terate FIB-UB dan PSDLD. Sejatinya adalah bahasa dan bukanlah gestur semata. Bahasa isyarat memiliki struktur. Kalau mau kita bandingkan dengan bahasa lisan, bahasa isyarat pun memiliki tatarannya, memiliki strukturnya. Hanya saja memang ada perbedaan struktur dengan bahasa lisan. Dalam ranah bahasa lisan, kita tahu bahwa struktur dalam bahasa lisan itu bersifat sequential, bukan simultan ya. Jadi diucapkan dari satu waktu ke waktu yang berbeda. Kalau dalam bahasa isyarat, tataran bahasa mereka bersifat sequential dan juga simultaneous. Jadi mungkin orang berpikir bahasa isyarat ini begitu mudah ya. Jadi kalau sangat mudah nanti saja dipelajarinya. Yang pertama belajar berbicara dulu, terapi bicara dulu. Nah, anggapan-anggapan seperti ini sebenarnya tidak tepat. Sejak awal, anak-anak perlu terpajankan atau terekspos dengan bahasa isyarat. Kalau mau diberikan terapi bicara, itu pun dipersilakan. Hanya saja waktunya beriringan dengan pengenalan terhadap bahasa isyarat. Jadi dua-duanya dilakukan pada saat yang bersamaan. Anak-anak tuli mengandalkan mata mereka dalam mengakses segala hal di sekitarnya. Mengakses dunia, benda-benda, nama-nama, dan semuanya itu terakses melalui indera penglihatan mereka. Kemudian untuk anak-anak tuli memiliki tingkatan pendengaran yang berbeda, jadi tidak sama. Berbeda dengan hard of hearing juga memiliki tingkatan pendengaran yang berbeda, tetapi hard of hearing ini masih ada sisa pendengarannya, berbeda dengan tuli. Kalau tuli mungkin mereka tidak mendengar, dengan tingkatan pendengarannya mungkin 70 desibel hingga melebihi 70, dan itu menggantungkan dengan daya penglihatannya dari si anak-anak tuli tersebut. Bahasa isyarat juga merupakan bagian dari budaya tuli, dan itu saling berkesinambungan, tidak bisa terlepaskan. Jadi memang sangat berkaitan antara bahasa isyarat dan juga telah masuk ke dalam budaya tuli tersebut. Itu menjadi eksistensi dari orang-orang tuli yang memiliki bahasa isyarat dan juga menggunakan bahasa isyarat. Kemudian tentu ada beberapa perbedaan, yang tetapi tetap anak-anak tuli ini bisa mempelajari bahasanya masing-masing, bahasa isyarat tentunya.
Pemirsa, aktivitas mendongeng dan cerita bersama menjadi salah satu terapi untuk menghibur anak korban COVID-19. Seperti yang terjadi hari ini di Gedung Samantakrida UB, para anak korban COVID-19 berkumpul bersama dan mendengarkan dongeng sebagai terapi dukungan psikososial dari Polda Jatim kepada anak korban COVID-19. Dongeng ini diharapkan mampu memberikan suasana ceria dan hiburan bagi anak-anak untuk membangkitkan semangat mereka melanjutkan kehidupan bersama masyarakat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.